Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro diklaim berhasil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kasus harian COVID-19 sebelumnya 800 hingga 1000, kini menjadi 400 hingga 500. Pun demikian dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19. Ruang ICU sebelumnya 72%, kini menjadi 56%. Dan ruang isolasi sebelumnya 79%, kini menjadi 45%. Namun salah satu kampung di Surabaya ini barangkali mengingatkan agar kita tak berpuas diri. RT 13 RW 5 Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari yang sebelumnya berzona hijau kini berzona merah. Semua berawal dari rombongan warga sebanyak 57 orang yang menghadiri pernikahan anak tetangga di Tulung Agung. Setelah pulang, salah satu warga mengeluh sakit dan meninggal dunia dengan positif COVID-19. 3 orang lainnya kemudian juga dinyatakan positif COVID-19, 1 orang invalid dan akan dilakukan tes ulang. Mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Satu kasus, kemudian kita melakukan tracing. Tracing dilakukan oleh 3 pilar dari Kecamatan Tambak Sari. Setelah kita telusuri, ternyata yang bersangkutan ini habis melakukan perjalanan untuk mengantarkan pernikahan di luar kota, yaitu lebih tepatnya di Tulungagung. Setelah itu keluarga kontak erat, kita lakukan swab. Ternyata menunjukkan hasil positif juga. Makanya wilayah ini mulai kemarin kita tetapkan menjadi zona merah. Selanjutnya, petugas berupaya melakukan sosialisasi pada masyarakat yang takut untuk dites swab. Setelah terdapat lebih dari 2 kasus positif COVID-19, RT 13 RW 5 Kelurahan Pacar Kembang ini dipasang bendera merah. Tentu saja saya tidak akan masuk ke gang ini karena beresiko, tapi saya bisa melihat bahwa kondisi dari aktivitas warga ini cenderung lebih lengang dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya juga saya melihat ada portal ini yang harus ditutup dan dilakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat yang ada di dalam, serta masyarakat yang ada di dalam tidak boleh untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Musola 100% ditutup, tidak boleh digunakan. Kemudian nantinya warga ini akan dilakukan tes swab dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara lebih teratur. Nah, kondisi pandemi COVID-19 ini tentu saja masih dinamis. Pasalnya, kampung ini yang sebelumnya berzona hijau, kini ditetapkan menjadi zona merah. Warga tentu saja harus tetap menerapkan protokol kesehatan, juga untuk meminimalisir mobilitas maupun interaksi. Angka kasus positif COVID-19 yang dilaporkan menurut Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga, belum tentu menggambarkan apa yang ada di masyarakat. Jumlah kasus yang diklaim menurun oleh pemerintah karena PPKM dan PPKM Mikro harusnya disandingkan dengan jumlah tes harian. Windu menyebut selama 14 hari penerapan PPKM Mikro ada penurunan jumlah testing yang mencolok. Bahkan pernah dalam 1 hari testing sehari hanya sekitar 19.000. Ini sekaligus menjadi yang terendah dalam 100 hari terakhir. Sesuai standar WHO, Indonesia harus melakukan testing sekitar 39.000 sehari. Selama 14 hari penerapan PPKM Mikro, testing yang mencapai lebih dari sekitar 39.000 hanya 2 kali. Sementara pada hari terakhir testing cukup tinggi, yaitu sekitar 43.000. Positivity rate yang masih tinggi juga menjadi evaluasi. Ini menunjukkan tingkat penularan di masyarakat tinggi atau sekaligus jumlah testing yang menurun. Katakanlah Jawa Timur lebih rendah dari itu, tapi rasanya tidak mungkin kurang dari 15%. Untuk Jawa Timur, ya. Nah, tetapi nasional mengerikan itu, antara geraknya itu antara 25% sampai 35%. Bahkan tadi pernah yang tadi 38% sampai 40% pernah itu. Nah, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa tingkat penularan di masyarakat tinggi dan atau sekaligus jumlah testing rendah gitu, yang menghasilkan positivity rate yang tinggi. Dalam konsep PPKM Mikro, warga harusnya mampu saling mengingatkan dan mengawasi. Sementara jika tidak ada kasus positif COVID-19, kampung harusnya tetap waspada selama pandemi belum berakhir. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Surabaya.